hubungannya nanti kalau sudah mati warisannya bagaimana. Kalau dalam ilmu fikih, orang Islam dengan orang bukan Islam kadang-kadang berbeda, kadang-kadang sama. Contohnya jual beli, utang piutang. Utang piutang dengan Islam maupun bukan Islam hukumnya sama, wajib bayar. Tapi kadang-kadang dibedakan urusan warisan. Kalau satu meninggal, anaknya murtad, tidak Islam, tidak dapat warisan. Atau mau nikah, bapaknya tidak Islam, tidak bisa jadi wali. Itu dalam fikih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallifu rahimahumullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin amin ya rabbal alamin. Jadi kita lanjutkan materi kecil tentang apa-apa saja yang membatalkan iman seseorang. Pertemuan kemarin kita bahas sedikit. Ini kita lanjutkan. Ada perkataan kita, perbuatan kita, keyakinan kita yang mana dalam urusan akidah itu berakibat fatal. Karena dalam beragama kita ini ada 3 pokok yang harus kita pahami. Yang pertama, mengenai siapa itu Tuhan. Itulah namanya iman. Dan semua agama itu bicara tentang Tuhan mereka masing-masing. Yang kedua, membahas interaksi seorang manusia kepada Tuhannya. Itulah namanya Islam, beribadah atau hubungan vertikalnya dia kepada Tuhannya. Kemudian yang ketiga, semua agama membahas tentang hubungan dia dengan sesamanya dan alam. Itulah namanya akhlak. Iman, Islam, dan ihsan kalau dalam agama Islam. Kalau urusan akidah, urusan keyakinan, itu tidak bisa dijawab dengan akhlak. Semua urusan keyakinan itu, semua agama itu semuanya membahas akidah itu jelas. Dalam Islam harus kita pahami, innad dina indallahil Islam. Agama yang paling benar itu adalah Islam bagi kita umat Islam. Ini akidah. Bagi orang Nasrani, mereka juga memahami agama yang paling benar itu adalah Nasrani, lainnya tidak benar. Bagi orang Hindu begitu juga, agama yang paling benar ini adalah Hindu, lainnya tidak benar. Maka semua agama itu benar menurut pengikutnya masing-masing. Itu akidah. Maka orang yang tidak Islam, dia disebut kafir, dia disebut syirik kepada Allah, dia menyekutukan Allah. Akibatnya kalau dia tidak syahadat, jelas dalam akidah dia akan dimurkai oleh Allah selama-lamanya. Ini dalam urusan akidah. Maka urusan akidah iman itu semua agama berbeda-beda. Maka tahun 2005, 2006 MUI mengatakan, membuat keputusan diharamkan pemahaman pluralisme. Apa itu pluralisme? Ini pluralisme itu beda dengan pluralitas, Pak, ya.
Pluralisme itu memahami semua agama itu benar. Nah, akhirnya mencampur adukkan agama satu dengan agama lain, toleransi yang kebablasan. Maka MUI mengatakan pluralisme, liberalisme itu termasuk pemahaman yang tidak boleh di dalam Islam. Beda dengan pluralitas. Pluralitas itu satu keniscayaan perbedaan-perbedaan suku, agama, warna kulit, ras, yang mana itu hal yang tidak akan bisa disatukan, itu satu keniscayaan pasti sunnatullah datang dari Allah. Makanya kita longgar kalau urusan pluralitas. Dalam Indonesia ada Bhinneka Tunggal Ika, beda-beda tetap satu, itulah pluralitas. Tapi kalau pluralisme menyamaratakan agama dalam urusan akidah tidak boleh. Bagaimana dalam Islam? Qul huwallahu ahad, Allah itu satu. Dalam agama Nasrani Tuhannya itu tiga, sudah beda. Makanya ada ulama itu, ulama ini sebagian ulama Pak, ada sebagian ulama yang doa bersama antar agama itu ada yang tidak bolehkan. Nah kenapa? Satunya doa ingat kepada Allah, satunya doa ingat pada patung, satunya doa ingat pada salib. Jika malaikat itu bingung kan? Maka ada yang sebagian ulama tidak membolehkan doa bersama. Tapi kalau di situ kebanyakan tempat rapatnya mayoritas Islam, doa orang Islam, lainnya ngaminkan. Kalau di NTT banyak orang non, doanya cara orang non. Ada yang seperti itu. Ini urusan akidah. Yang kedua urusan hubungan manusia dengan Tuhannya, itulah namanya Islam. Ilmu fikih. Ilmu fikih itu membahas dari kelahiran sampai kematian. Kita lahir bagaimana diazankan, terus setelah dewasa bagaimana bersucinya, sholatnya, hubungannya, nanti kalau sudah mati warisannya bagaimana. Kalau dalam ilmu fikih orang Islam dengan orang bukan Islam kadang-kadang berbeda, kadang-kadang sama. Contohnya jual beli, utang piutang. Utang piutang dengan Islam maupun bukan Islam hukumnya sama, wajib bayar. Tapi kadang-kadang dibedakan urusan warisan. Kalau satu meninggal, anaknya murtad, tidak Islam, tidak dapat warisan. Atau mau nikah, bapaknya tidak Islam, tidak bisa jadi wali. Itu dalam fikih. Maka jangan mentang-mentang dia tidak Islam, boleh kita utang tidak dibayar? Tidak boleh. Bertetangga Islam maupun tidak Islam, hak-haknya sama, harus ditunaikan. Lah, yang ketiga akhlak. Akhlak inilah semua agama itu sama, mengajarkan kebaikan. Makanya kalau ada orang bilang semua agama itu sama, betul dalam urusan akhlak. Tidak ada satu agama yang mengajarkan permusuhan, menghalalkan pembunuhan, tidak ada. Mengajarkan kebaikan semuanya. Tapi urusan akidah itu jelas tegas, kalau dilanggar di dalam Islam itu bisa batal Islamnya, wajib syahadat kembali. Wajib syahadat kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pertemuan kemarin salah satu yang menyebabkan seseorang itu batal imannya, au halala atau menghalalkan muharraman perkara yang telah diharamkan bil ijma'i dengan kesepakatan ulama. Makluman minad dini bil darurati, dan itu sudah diketahui seluruh lapisan masyarakat. La yakhfa, tidak ada samar-samar alaihi di dalamnya. Kalau bab kemarin termasuk yang membatalkan iman itu menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal dengan 3 syarat.
Yang pertama sudah ijma seluruh ulama, sudah mayoritas, sudah jumhur bahwa barang itu barang yang haram. Contohnya zina. Zina itu ulama 4 madhab, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Hanafi, Hambali sepakat zina haram. Atau yang tidak pakai madhab seperti Imam Ibnu Taimiyah mengatakan zina itu haram. Sepakat, tidak ada satu ulama pun yang bilang zina itu halal. Ada Pak zina halal? Tidak ada. Kalau zaman Ali Sadikin di Jakarta dulu, untuk membangun Jakarta, buat apa itu? Lokalisasi. Ini zaman Pak Harto yang masih ingat Pak ya. Di Jakarta dulu bagus pembangunannya itu, akhirnya buat lokalisasi, pelacuran dilokalkan, ditempatkan khusus biar tidak ngecer di mana-mana. Itu zaman Ali Sadikin. Ya, masih ingat Pak? Zaman Ali Sadikin, zaman gubernurnya Ali Sadikin itu, termasuk juga zaman itu dulu, zaman Pak Sudomo ada itu Pak? SD, SDS, SB, Mbak nyumbang tapi dapat hadiah, itu judi terselubung. Nah, itu ulama semuanya tuh tidak setuju. Tapi terus Ali Sadikin bilang ulama-ulama ada yang setuju, boleh, jangan pakai jalan aspal itu dari pelacuran katanya, suruh cari jalan lain katanya. Nah, saya bilang gitu. Jadi semua ulama sepakat zina itu haram, tidak ada namanya zina syar'i, itu tidak ada, tetap haram. Ini sepakat. Yang kedua, dari kalangan orang bawah, masyarakat awam pun tahu kalau zina itu haram, itu syaratnya. Makanya kalau perkara itu masih ada perselisihan di antara ulama halal haramnya, ini halal, ini haram, tidak menyebabkan orang itu murtad. Kamu ikut pendapat yang haram, ini yang halal. Perkara yang tidak ijma, tidak sepakat di antara ulama, maka orang itu mengatakan haram atau halal, itu tidak jatuh keluar dari Islam. Contohnya apa Pak? Rokok. Nah, rokok ulama ada yang mengharamkan, satu ada yang memakruhkan. Sebagian besar dari saudara-saudara kita Muhammadiyah mengharamkan, NU memakruhkan. Nah, maka yang pakai rokok tidak mutlak itu haram. Makanya kalau orang bilang rokok haram, oh berarti menghalalkan yang haram. Karena ini perkara masih diperselisihkan, maka tidak jatuh. Tapi kalau orang bilang zina itu halal, jatuh dia. Kenapa? Menghalalkan perkara yang haram. Ini bisa wajib syahadat kembali. Ini seperti rokok. Makanya kalau ada orang kok ngasih hadiah rokok, oh berarti ikut pendapat yang makruh. Tapi tidak ada pendapat rokok itu wajib, tidak ada. Nah, kalau antara haram dengan makruh. Ulama Saudi mayoritas rokok haram. Indonesia makruh. Indonesia makruh. Kalau orang nengok orang rokok ya ikut pendapat silakan. Karena itu diperselisihkan, maka yang ikut halal ya tidak berdosa, yang ikut haram juga tidak berdosa. Kenapa? Masih diperselisihkan. Allah, kayak dekati preman. Dekati preman itu dikasih perkara yang berharga. Perkara berharga di dunia ini apa Pak? Al-Quran. Preman kasih Al-Quran, oh dilempar Al-Quran. Ini preman dikasih rokok, enggak? Mau dia. Nah, maka ulama ada yang pendapatnya makruh untuk mendekati orang yang jauh dari agama. Yang kedua, yang diperselisihkan tahlilan. Tahlilan. Tahlilan itu kalau bacaan-bacaannya itu semua sunnah. La ilaha illallah, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Sunnah semuanya. Tapi yang dipermasalahkan itu makannya. Makannya itu yang jadi perbedaan ulama itu dimakan.
Maka di dalam kitab I'anatul Thalibin, panduannya orang madzhab Syafi'i, sebenarnya ngasih makan tuan rumah yang kena musibah, ngasih makan itu hukumnya makruh. Jadi tuan rumah yang kena musibah, ditinggal mati suami anaknya, nyediakan makan itu makruh. Lah, ulama Indonesia ini paham bagaimana hukum makruh ini hilang. Maka hukum makruh jadi hilang ini bagaimana? Akhirnya kalau ada orang mati, depan rumahnya dikasih tempat untuk amplop. Dikasih tempat untuk amplop. Akhirnya duit ditaruh di situ. Akhirnya tuan rumah tidak berat. Dari uang itulah, dari orang-orang tetangga ngasih, akhirnya tuan rumah masakkan. Hukum makruhnya hilang, akhirnya boleh. Nah, ini pinternya ulama Nusantara tuh di situ, ulama Indonesia. Hukum makruhnya yang makruh, yang tidak boleh itu dalam hadis Nabi, sudah ditimpa musibah, sudah sedih, disuruh masak lagi dari uang sendiri, itu yang hukumnya makruh. Lah agar makruh ini hilang, akhirnya tetangga-tetangganya sedekah, ngasih uang amplop, yang uangnya itu kadang sampai banyak, sampai berjuta-juta, untuk acara 7 hari pun lebih-lebih, Pak. Maka hukum makruhnya hilang. Nah, maka tahlilan ini ada ulama yang tidak membolehkan, ada ulama yang bolehkan. Maka tidak boleh menghukumi langsung tahlilan itu haram. Kenapa? Ada ulama yang bolehkan. Dalam kitab Ar-Ruh, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi beliau mengatakan ada 70 hadis yang menceritakan hadiah amal orang masih hidup kepada orang mati, baik sedekah maupun bacaan Al-Quran, itu nyampe kepada mayit. Walaupun ada pendapat tidak nyampe, tapi ada pendapat nyampe kepada mayit. Maka kalau dengan orang tahlilan, kalau mau ikut ya silahkan, kalau tidak ikut jangan sampai mengharamkan. Jangan sampai mengharamkan. Nah, ini namanya perkara yang masih ada perselisihan. Tapi kalau kayak zina, korupsi, mencuri, ulama tuh sepakat ini haram. Lah tiba-tiba kok ngomong halal, maka itu bisa jatuh riddah, imannya batal, wajib syahadat, menentang hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hukumnya Allah. Seperti ini juga, Pak ya. Ini kalau di sini tarawihnya ada Al-Khalifatul Awal, ada Pak. Sukaan itu. Ada apa itu? Bilal ngomong Al-Khalifatul Awal, ada. Amiril Mukminin. Nah, itu kalau di kitab kan tidak ada, Pak. Al-Khalifatul Awal Amiril Mukminin Sayyidina Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau di Jawa tarudhum, narudhum. Tidak ada. Di sini ada? Tidak ada. Tapi masjid-masjid ada. Nah itu ceritanya seperti apa itu? Ustadz Salim Afillah itu beliau cerita. Ini itu ceritanya itu dulu waktu zaman Wali Songo datang di Indonesia, dakwah ngajak orang masuk Islam, ternyata ada orang Syiah pun ikut. Orang Syiah itu dalam cerita Wali Songo itu wali yang ke-9 itu Syekh Siti Jenar. Siti itu tanah, Jenar itu merah. Siti Jenar tanah merah, tanah yang kena darahnya Husain di Karbala. Siti Jenar. Lah, dulu masjid-masjid di Jawa itu biar tidak kena pengaruh Syiah, maka masjid-masjid itu membentengi akidahnya dengan Al-Khalifatul Awal, Al-Khalifatul Ula. Kenapa? Orang Syiah itu mencaci maki para sahabat. Orang Syiah itu kalau didengarkan Abu Bakar As-Siddiq, itu dia bukan radhiyallahu anhum, laknatullah alaih. Seperti Fir'aun. Kenapa? Karena Abu Bakar itu sudah kafir, Umar itu sudah kafir, Utsman sudah kafir, yang Islam hanya Ali radhiyallahu anhu. Itu versi orang Syiah. Maka orang Syiah kalau dengar Abu Bakar Siddiq laknatullah alaih katanya,
Makanya untuk mengetahui Syiah apa tidak di masjid-masjid itu dibicarakan ini Al-Khalifatul Ula Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhum. Kalau orang Syiah kan tidak mampu dengarnya, karena dia biasa laknatullah alaih. Bahkan Siti Jenar itu punya murid namanya Kiai Pengging. Kiai Pengging itu punya anjing dua, anjing satu dinamakan Abu Bakar, anjing satu dinamakan Umar. Saking bencinya kepada ahlu sunnah, bencinya kepada sahabat Nabi. Makanya Syiah itu sepakat ulama, walaupun sholatnya 5 waktu, mereka itu keluar dari Islam gara-gara mengkafirkan sahabat Nabi. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Siti Aisyah. Siti Aisyah itu dikafirkan. Ini makanya ada masjid-masjid sampai sekarang. Lah itu apa boleh dalam kaidah usul fikih? Ya boleh, karena di luar sholat. Ada salam tuh, assalamualaikum, selesai, assalamualaikum, udah selesai. Sampai selepas salam buka HP aja boleh kan Pak? Selepas salam ngobrol-ngobrol, udah makan belum? Udah, boleh. Kecuali nambah di dalam sholat yang tidak boleh. Ini dalam kaidah usul fikih ulama seperti itu. Ini ternyata itu membentengi akidah umat Islam agar tidak ikut-ikutan membenci sahabat Nabi. Karena membenci sahabat Nabi termasuk itu adalah bisa menyebabkan seseorang itu kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang menyebabkan seseorang bisa jatuh kufur lagi, jatuh murtad, jatuh ridha, au azama, atau niat alal kufri, untuk kufur fil mustaqbali, di zaman yang akan datang. Allah. Untuk urusan akidah itu jelas Pak. Orang niat mau kaya, saya nanti kalau pensiun mau usaha, boleh. Saya kalau mau tahun depan mau bangun toko, boleh. Yang tidak boleh itu saya tahun depan mau murtad katanya. Itu tidak boleh ternyata Pak. Orang azam niat tahun depan kufur, niat murtad, jatuh murtadnya. Loh, kok ekstrim Pak? Iya, ini urusan akidah. Akidah tidak boleh tawar-menawar. Cita-cita itu semua boleh asal halal. Yang tidak boleh cita-cita jadi murtad. Wah, cita-cita kamu apa? Nanti tahun depan kamu beralih Tuhan. Tidak boleh. Cita-cita mengganti iman dengan kufur itu tidak boleh, baru azam. Ini seperti dalam hukum fikih. Kalau sholat sunnah, orang dalam sholat, di tengah-tengah sholat itu niat batalkan sholat, itu tidak jatuh batal. Contohnya hujan, mendung, Allahu Akbar, sholat qobliyah masjid, niat hati, nanti kalau hujan saya batalkan ngambil jemuran pakaian. Ini sholatnya tidak batal dalam sholat sunnah. Tapi kalau dalam sholat fardu, pertama niat batalkan, jadi batal. Mau niat nanti kalau mau hujan ini saya batalkan rakaat kedua, batal. Ini sholat fardu. Seperti niat puasa di bulan Ramadan, kalau sholat puasa sunnah, pagi hari belum sarapan, sampai jam 9, jam 10 tidak makan, dah tanggung, saya niat puasa aja Senin, sah puasanya. Tapi kalau puasa Ramadan, tidak boleh, niatnya harus malam hari. Niatnya harus malam hari. Semua ulama 4 mazhab yang tidak pakai mazhab sepakat, niat puasa itu di malam hari. Niat boleh untuk niat untuk 1 bulan, dalam mazhab Syafi'i setiap malam niat untuk puasa. Niatnya di siang hari, pagi hari tidak boleh. Itu kalau puasa di bulan Ramadan, puasa wajib. Nah, begitu juga orang yang berniat, bercita-cita untuk pindah akidah, pindah keimanan, keyakinan, itu hukumnya riddah, hukumnya murtad, maka wajib dia syahadat kembali. Nah, ini kan di hati Pak, nih di hati. Kok tegas seperti itu ya? Karena nyangkut akidah, nyangkut keyakinan, nyangkut keyakinan. Masya Allah, semoga Allah terima ngaji kita
sikit-sikit, yang penting niat untuk mengamalkan. Mengilmu itu ya sedikit-sedikit biar masuk. Kita ini dah tua, lupa lapik ya kan Pak. Sikit-sikit diamalkan. Daripada banyak nanti malah ngaji ini kan kayak orang makan. Lo makan sudah kenyang dipaksa lagi muntah ya. Ilmu banyak dipaksa nanti muntah, sikit-sikit niat diamalkan. Al-Fatihah.